Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi atau menyampaikan video materi tentang alternatif strategi perusahaan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Tia Aryani. Saya Siti Rahma Meisero. Perkenalkan, nama saya Feditia Putri Gianti. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermansyah. Baik, adapun pokok pembahasan dari kelompok kami yakni ada 3. Yang pertama, apa definisi dari alternatif strategi perusahaan? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari alternatif strategi perusahaan? 3, bagaimana contoh kasus dari alternatif strategi perusahaan? Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai strategi. Strategi memiliki 2 pengertian. Yang pertama secara umum dan kedua secara khusus. Nah, secara umum, strategi adalah proses penyusunan rencana pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan, disertai dengan penyusunan suatu cara atau bagaimana upaya untuk memperoleh atau mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu secara khusus. Strategi adalah proses yang bersifat inkremental, berjalan terus-menerus, meningkat, dan dilakukan dengan sudut pandang apa yang diperlukan oleh para pelanggan di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi alternatif? Strategi alternatif adalah jenis strategi perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Setelah melakukan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif strategi-strategi yang kemungkinan dipilih dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Tia Aryani. Selanjutnya, alternatif strategi berdasarkan analisa daya tarik industri dan posisi bisnis suatu perusahaan. Menurut James W. Taylor, ada 5 alternatif strategi. Yang pertama, strategi bertahan, yang kedua, strategi penetrasi, yang ketiga, strategi penguatan, yang keempat, strategi pengurangan, dan yang kelima, strategi pelepasan atau penarikan. Yang pertama, strategi bertahan. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki daya tarik bisnis maupun posisi bisnis yang tinggi. Yang kedua, strategi penetrasi. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi bisnis yang sedang, tetapi menghadapi daya tarik bisnis yang kuat atau akan menjadi kuat. Yang ketiga, strategi pengurangan. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi bisnis yang lemah, tetapi menghadapi daya tarik bisnis yang tinggi atau akan menjadi tinggi. Yang keempat, strategi pengurangan. Strategi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bisnis atau produknya menghadapi daya tarik bisnis rendah atau sedang dalam artian kurang menarik, dan posisi bisnisnya yang kuat. Yang kelima, strategi pelepasan atau penarikan. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tingkat posisi bisnis yang rendah atau cenderung rendah dan menghadapi daya tarik bisnis yang rendah. Biasanya akan terpaksa menempuh strategi pelepasan atau penarikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Feditia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis strategi alternatif perusahaan, yang dimana jenis-jenis alternatif strategi perusahaan dibagi menjadi 9. Yang pertama, strategi integritas, yang kedua strategi intensif, yang ketiga strategi diverifikasi, yang keempat strategi merger, yang kelima strategi akuisisi, yang keenam adalah strategi kemitraan, yang ketujuh adalah strategi joint venture, yang kedelapan adalah strategi round, yang kesembilan adalah strategi likuiditas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi integritas. Strategi integritas merupakan suatu jenis strategi perusahaan yang memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Nah, di dalam strategi integritas terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah integritas ke depan, yang kedua adalah integritas ke belakang, dan yang ketiga adalah integritas horizontal. Yang kedua adalah strategi intensif, yaitu merupakan suatu jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif dalam suatu perusahaan terhadap produk yang dimiliki saat ini yang ingin membaik. Yang ketiga yaitu strategi diverifikasi, yaitu di mana strategi ini merupakan penambahan produk atau jasa yang baru gunanya untuk meningkatkan penjualan pada perusahaan. Yang keempat adalah strategi merger.
yaitu di mana strategi ini sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Rahmanisyah. Akan melanjutkan jenis-jenis alternatif strategis perusahaan. Yang kelima ada strategi akuisisi. Menurut Abdul Moin 2004, strategi akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa ini, baik perusahaan yang diambil alih ataupun yang mengambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Sedangkan menurut Wiharti 1999, akuisisi dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dilakukan oleh badan usaha yang masih dalam bidang yang sama. Yang kedua, ada akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal adalah akuisisi pemasok badan usaha yang dibeli. Yang ketiga, ada akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan badan usaha pembeli. Strategi akuisisi diklasifikasikan berdasarkan objek dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama akuisisi saham. Akuisisi saham, istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Yang kedua ada akuisisi aset, jual beli seluruh aset antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada strategi kemitraan. Strategi kemitraan ini tujuannya adalah memberi jalan masuk ke pasar, mengurangi resiko akibat perubahan lingkungan, kemampuan untuk saling melengkapi, memperoleh sumber-sumber dari luar yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, strategi joint venture. Strategi joint venture mencakup suatu kerjasama di mana masing-masing pihak melakukan penyertaan modal, tetapi bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal. Dasar-dasar strategi joint venture ada 2. Yang pertama, adanya perusahaan baru yang didirikan secara bersama oleh beberapa perusahaan lain. Yang kedua, adanya modal joint venture dari know-how dan modal saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri. Yang kedelapan, strategi turnaround. Strategi turnaround adalah strategi untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi bisnis yang ada sekarang melalui pencarian metode lain agar perusahaan efisien, penghapusan produk yang tidak menguntungkan, pengurangan angkatan kerja yang tidak produktif, pemotongan aktivitas yang tidak perlu dilakukan, dan merapikan distribusi. Ada 2 strategi turnaround. Yang pertama, strategi penghematan, yaitu terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan dan profit. Yang kedua, ada strategi divestment, yaitu untuk menggali modal untuk selanjutnya digunakan untuk mendanai akuisisi ataupun investasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Hermansyah. Saya Rizky Hermansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kita Rahma mengenai jenis-jenis alternatif strategi perusahaan. Untuk jenis alternatif strategi perusahaan selanjutnya yaitu strategi likuidasi. Strategi likuidasi ini merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual aset perusahaan karena perusahaan dinilai tidak mampu atau tidak konsisten dalam mencapai tujuan. Nah, adapun aset yang bisa dijual oleh perusahaan merupakan aset tangible yang artinya aset berwujud. Contohnya seperti gedung, peralatan, dan kendaraan. Adapun dalam menjalankan strategi ini, kita harus memiliki pedoman agar strategi likuidasi ini berjalan dengan lancar dan efektif. Yang pertama yaitu ketika perusahaan memiliki strategi penghematan dan investasi itu tidak berjalan dengan efektif. Terus yang kedua, hanya dilakukan sebagai alternatif bangkrut. Artinya untuk menghindari kebangkrutan, perusahaan dapat melaksanakan strategi ini. Terus yang terakhir yaitu perusahaan menjual seluruh aset perusahaan agar menghemat atau memperkecil kerugian. Selanjutnya yaitu kasus alternatif strategi perusahaan. Oke, yang pertama, contoh analisis manajemen strategi. Untuk perusahaan yang kami pilih yaitu PT Indofood Indomie. Informasi mengenai PT Indofood Indomie di bidang marketing, produk yang diproduksi oleh Indomie adalah mie berkualitas tinggi dengan berbagai macam varian.
Ada Indomie goreng, Indomie rasa soto, Indomie kari ayam, dan bahkan ada Indomie cita rasa tradisional seperti rasa cakalang, soto Betawi, dan soto Madura. Selain itu juga ada Indomie Duo dan Indomie goreng premium. Segmen utama yang dituju oleh Indomie adalah segmen pasar Indonesia, dengan targetnya adalah kalangan kelas menengah ke atas. Target tersebut juga dipertimbangkan karena produk Indomie merupakan produk yang health conscious, sehingga dinilai sesuai untuk kalangan menengah ke atas yang sudah mulai mengutamakan aspek kesehatan dalam mengkonsumsi suatu produk. Aktivitas pemasaran yang dilakukan Indomie untuk menjual produknya tergolong cukup gencar dan terintegrasi. Apalagi ketika Wings Food dengan mie sedapnya muncul sebagai kompetitor baru yang agresif. Indofood juga menjadi lebih agresif dalam belanja iklan. Penetapan harga produk Indomie berbeda dengan produk Indomie lainnya. Hal tersebut dikarenakan aspek target pasar yang dituju oleh Indomie adalah kalangan menengah atas, sehingga Indomie sebagai produk yang lebih elegan mempunyai harga yang sedikit lebih mahal. Oke, kita masuk ke kasus. Persaingan yang muncul secara tiba-tiba membuat Indofood seolah tersentak. Sebagai akibat dari ketidaksiapannya menghadapi persaingan dari para kompetitor baru, pangsa pasar Indofood mulai terkikis. Menurut data Mix, pada tahun 2002, Indofood masih menguasai pasar mie sebesar 90%. Begitu mie sedap masuk pada Mei 2003, dengan rasa baru, harga kompetitif, dan promo yang gencar, pangsa pasar Indofood mulai goyah. Pada tahun 2006, pangsa pasar Indofood turun, diperkirakan menjadi sekitar 75%. Pangsa pasar 25% sisanya diperebutkan oleh pesaingnya. Oke, selanjutnya adalah analisis kasus strategi integrasi. Yang pertama ada strategi integrasi ke depan. Strategi ini digunakan oleh PT Indofood terutama dalam bidang distribusi produk. PT Indofood telah sukses dengan menerapkan strategi ini, terbukti dengan penjualan yang tetap stabil walaupun banyak gempuran dari para pesaing. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi integrasi ke belakang. Strategi ini digunakan oleh PT Indofood untuk menangani masalah pasokan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu strategi intensif. Ada beberapa strategi intensif. Yang pertama, penetrasi pasar. Strategi ini dilakukan oleh PT Indofood, yakni dengan melakukan promosi gencar yang menyasar kaum menengah ke atas. Selain itu juga membuat iklan dengan menyasar kaum muda yang memiliki aktivitas padat dengan produk Indomie dapat menjadi pilihan yang tepat. Pengembangan pasar. Strategi ini digunakan oleh Indomie terbukti dengan Indomie terus gencar untuk mendapatkan pangsa pasar baru selain di dalam negeri. Selanjutnya mengenai pengembangan produk. Strategi ini dilakukan oleh PT Indofood, yakni dengan mengeluarkan berbagai varian rasa yang berbeda serta mengeluarkan berbagai macam kemasan yang berbeda, seperti jenis biasa maupun yang premium. Oke, selanjutnya strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini ada dua. Yang pertama, diversifikasi terkait. Strategi ini digunakan oleh PT Indofood terbukti dengan adanya produk sejenis mie namun dengan kemasan yang berbeda, yakni pop mie. Pelopor mie dengan bentuk cup yang sampai saat ini masih menguasai pasar mie dalam cup. Terus diversifikasi tak terkait. Strategi ini digunakan oleh perusahaan, salah satunya masuknya PT Indofood dalam sektor bumbu praktis, berbagai masakan, saus, kecap, serta berbagai jenis barang konsumsi. Baik, selanjutnya ada strategi akuisisi. Nah, strategi akuisisi ini dilakukan oleh PT Indofood, yakni dengan mengakuisisi beberapa perusahaan, salah satunya adalah mengakuisisi usaha grup Tirta Bahagia yang bergerak dalam bidang industri air minum dalam kemasan. Terus ada strategi joint venture. Strategi ini dilakukan oleh PT Indofood, yakni dengan melakukan joint venture dengan Sukima Food Industry Co. Ltd. yang membentuk PT Indofood. Sukima sukses makmur di Indonesia. Adapun kesimpulan dari kelompok kami adalah strategi alternatif adalah jenis strategi yang memungkinkan perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Dalam identifikasi ataupun evaluasi alternatif strategi perusahaan, hendaknya melibatkan seluruh anggota dalam perusahaan, seperti manajer, karyawan, kepala departemen dan divisi perusahaan, atau auditor internal,
sehingga memberikan peluang pemahaman terhadap alternatif strategi perusahaan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahaminya dengan lebih baik ya. Oh iya, semoga kita selalu sehat. Meskipun di tengah pandemi kita harus tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah and bye-bye.